merupakan video mengenai pencemaran lingkungan, baik yang terjadi di darat, di air, maupun di udara. Sebelum lanjut ke selanjutnya, maka perkenalkanlah saya Sabrina Aulia Uzahra dengan NIM 2002103033025 bersama rekan-rekan saya. Saya Saila Maiputri Lindrayani dengan NIM 20021030305. Saya Dian Rona Fauziah dengan NIM 2002-103-03-013. Nama saya Tri Wisnu Hadi Wijaya dengan NIM 2002-10-30-30-28. Saya Muhammad Kadafi dengan NIM 2002130303041. Pencemaran air adalah suatu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam badan perairan. Pencemaran air merupakan masalah global yang utama yang membutuhkan evaluasi serta revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, baik itu dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Contoh pencemaran air dapat terjadi pada air laut, air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Berikut adalah contoh dari pencemaran air. Contoh pencemaran air yang pertama adalah dari sektor pertanian. Kegiatan pertanian dapat menghasilkan limbah yang dapat menjadi penyebab pencemaran air yang berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Pencemaran air yang kedua berasal dari limbah industri. Pencemaran air dari limbah industri merupakan suatu faktor pencemaran air yang paling besar. Hal ini dikarenakan banyak limbah yang langsung dibuang ke badan perairan tanpa melakukan pengolahan atau daur ulang. Contoh pencemaran air yang ketiga berasal dari limbah rumah tangga. Contoh pencemaran air yang paling sederhana dari kegiatan rumah tangga yaitu air sabun, sampah rumah tangga, debu, alat elektronik, dan berbagai hal lain yang dapat menyebabkan pencemaran air yang signifikan. Pencemaran air yang keempat berasal dari sektor pertambangan. Pencemaran air dari sektor pertambangan biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah batu bara yang mengandung merkuri atau zat lain yang berbahaya bagi tubuh manusia. Pencemaran air yang keenam adalah tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak di laut ini menjadi salah satu contoh pencemaran air yang cukup fatal. Hal ini karena dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup di laut maupun manusia. Pencemaran air yang keenam. Pencemaran air sendiri memiliki suatu karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kandungan nutrien yang akan berdampak pada eutrofikasi. Yang kedua, polusi industri, seperti logam berat, kemudian toksin organik, sampah, minyak, nutrien, dan zat-zat padatan lain. Yang ketiga adalah sampah organik pada air selokan akan mengakibatkan pada meningkatnya kadar oksigen pada air yang menerimanya. Hal ini akan berdampak buruk terhadap ekosistem air pada kawasan tersebut. Dalam permasalahan pencemaran air ini sendiri pasti akan mengakibatkan dampak yang serius yang terjadi di bumi. Dampak tersebut pasti sangat fatal yang akan menimbulkan permasalahan bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, dampak kesehatan seperti diare, polio, dan juga disentri. Yang kedua, dampak terhadap kualitas biota laut yang akan mengurangi jumlah oksigen pada suatu kawasan tersebut. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap kualitas air tanah, di mana masyarakat ataupun manusia akan kekurangan jumlah air bersih untuk kebutuhan hidup mereka. Terdapat beberapa solusi untuk mengurangi pencemaran air. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, ataupun memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan deterjen ataupun memakai deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan obat-obatan kimia yang berbahaya yang akan berdampak langsung kepada lingkungan. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Desa Parijata Wetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Pada Desa Parijata Wetan ini terbagi menjadi 5 dusun
yakni Dusun Sumberjo, Dusun Parirejo, Dusun Bongkoran, Dusun Melik, dan juga Dusun Sidorejo. Pada Desa Parijata Wetan ini sendiri memiliki sebuah daerah aliran sungai yang mengitari kelima dusun tersebut. Daerah aliran sungai ini sendiri biasanya dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan seperti mandi maupun mencuci baju. Di samping itu, pada daerah aliran sungai di Desa Parijata Wetan ini memiliki suatu permasalahan mengenai pencemaran air. Contoh pencemaran air yang terjadi di Desa Parijata Wetan ini adalah pembuangan sampah-sampah di sekitar daerah aliran sungai. Terlebih lagi adalah sampah dari keperluan rumah tangga. Dalam permasalahan pembuangan sampah sembarangan ke sungai ini sendiri, sudah diberikan sebuah tindakan dengan memasang sebuah papan larangan. Akan tetapi, hal ini masih dirasa kurang karena masyarakat sekitar masih tidak menghiraukan larangan ini. Sampah sendiri merupakan suatu yang dekat dengan kehidupan manusia. Dengan bertambahnya populasi manusia yang hidup di bumi, berarti bertambah pula sampah yang dihasilkan oleh manusia. Pada saat ini, membuang sampah masih menjadi suatu masalah bagi pemerintah dan juga masyarakat yang cinta akan kebersihan. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan lingkungannya sendiri. Kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya menjadikan lingkungan yang semulanya bersih menjadi kumuh dan kotor. Masalah pembuangan sampah secara sembarangan ini merupakan suatu masalah yang tengah dihadapi oleh semua pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pihak dari pemerintah. Dalam memecahkan permasalahan ini, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah ke tempat yang seharusnya dan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair ataupun kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampai serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. 1. Limbah domestik. Limbah padat berbentuk sampah anorganik, limbah cair berbentuk tinja, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikroorganisme di dalam tanah. 2. Limbah industri. Limbah industri yang padat atau limbah padat yang adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, limbah cair yang adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran tanah adalah residu pupuk sintetis untuk pemupukan tanah atau tanaman seperti pupuk urea, pestisida, tanaman seperti DDT. Penanganan limbah dan sampah yang mengakibatkan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Membuat orang sadar akan konsep pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang. 2. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk di bidang pertanian. 3. Buanglah sampah pada tempatnya dan jangan membuangnya ke lantai. Yang keempat, membeli produk yang dapat terurai secara hayati. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Kalisat.
Desa Kalisat berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, yakni di Kecamatan Kalisat, Provinsi Jawa Timur. Permasalahan pencemaran tanah yang terjadi di Desa Kalisat itu disebabkan oleh sebagian masyarakat yang masih kurang peduli akan kebersihan lingkungan, di mana masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pada kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai tumpukan sampah hasil limbah rumah tangga di berbagai tempat tertentu seperti di pinggir jalan, di semak-semak pinggir persawahan, dan tempat lainnya. Akibat dari adanya pembuangan sampah sembarangan ini membuat terjadi suatu permasalahan lingkungan, yakni terjadi pencemaran tanah, membuat kondisi lingkungan kotor, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berbagai upaya pencegahan dan solusi dari pemerintah setempat sudah diterapkan, seperti memasang banner hingga papan larangan untuk membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang menghiraukan himbauan larangan tersebut. Selain itu, permasalahan pembuangan sampah sembarangan ini juga disebabkan karena kurangnya kesediaan tempat pembuangan sampah dan tempat TPA yang jauh, sehingga membuat masyarakat malas untuk membuang sampah di TPA. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan manusia sendiri atau dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami. Beberapa penyebab pencemaran udara diantaranya mulai dari kegiatan pabrik, asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, asap rokok, dan juga pembusukan sampah organik. Dampak kesehatan, cacar racun berbahaya dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia hingga mengakibatkan tidak sedikit orang yang meninggal atau terkena penyakit akibat adanya pencemaran udara. Hujan asam, adanya hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kualitas air tanah maupun permukaan, dapat merusak tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan karbon dioksida, metana, ozon, dan lain sebagainya hingga menyebabkan radiasi panas. Pemanasan global. Emisi ini dihasilkan oleh proses pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, serta akibat adanya pengundulan hutan sehingga menyebabkan naiknya suhu rata-rata yang berada di atmosfer tidak seimbang. Yang kedua, kerusakan lapisan ozon. Udara ini sangat berpengaruh terhadap manusia, tanaman, binatang, dan atmosfer, dan apabila tercemar maka akan menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup. Solusi: sebelum semua pabrik mengeluarkan asap ke udara, alangkah baiknya diproses terlebih dahulu atau diolah untuk dapat meminimalisir asap yang keluar sangat tebal, sehingga asap yang baik dapat keluar bebas. Bagi kendaraan bermotor yang memiliki sisa pembakaran yang lebih banyak, sebaiknya menggunakan jalan-jalan pinggiran kota dan manusia lebih mengupayakan untuk menaiki transportasi umum. Melakukan penghijauan sehingga tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen pada siang hari, di samping menyerap karbon dioksida dari udara. Kabupaten Gresik termasuk ke dalam salah satu kawasan industri terintegrasi di Indonesia. Di sini berdiri berbagai macam industri, mulai dari skala industri mikro hingga skala industri makro. Pembangunan berbagai sektor industri di Gresik akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas tingkat pencemaran yang dihasilkan, tidak lain dengan pencemaran udara di kabupaten ini. Bermacam aktivitas industri yang menghasilkan karbon dioksida maupun emisi gas-gas lain akan menguap ke udara dan menyebabkan pencemaran. Tidak jarang ditemukan cerobong asap pabrik
yang mengeluarkan gas-gas beracun yang tebal dan juga berwarna gelap. Hal tersebut akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi lingkungan di Gresik dan juga kualitas kesehatan masyarakatnya, utamanya bagi mereka yang tinggal di sekitar wilayah industri. Selain dipengaruhi oleh adanya aktivitas industri, atau dengan kata lain asap pabrik, pencemaran udara di Kabupaten Gresik juga dipengaruhi pula oleh banyaknya moda transportasi, seperti kendaraan bermotor maupun truk-truk yang melintas. Ini akan memicu terbentuknya pencemaran udara yang semakin kompleks. Cara ataupun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara akibat asap pabrik maupun moda transportasi di Kabupaten Gresik, yang pertama adalah menjauhkan area pabrik dari pemukiman. Yang kedua, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Yang ketiga, memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. Yang keempat, meninggikan cerobong asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Yang kelima, memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area industri. Yang keenam, pembuatan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir, peningkatan standar emisi gas buangan. Berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk memilah-milah sampah organik, non-organik maupun sampah kertas. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada kertas, gunting, isolasi, pulpen, krayon, serta 3 buah tempat sampah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melipat kertas menjadi 3 bagian yang sama panjang pada setiap sisinya. Setelah terbentuk 3 sisi yang sama panjang, langkah selanjutnya adalah menggunting setiap sisi kertas tersebut. Sisihkan 3 potongan kertas yang sudah kita gunting tadi. Langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan krayon dan juga pensil ataupun pulpen untuk melabeli setiap kertas dengan label organik, non-organik maupun kertas. Kertas label tempat sampah pun sudah jadi. Setelah 3 label tersebut terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelabelan. Yang kita butuhkan ada kertas, isolasi, dan gunting. Langkahnya sangat mudah, yaitu kita tempelkan isolasi pada setiap sisi label kertas organik, anorganik, maupun kertas. Kemudian yang kita butuhkan ada 1 buah tempat sampah
dan kita tempelkan pada sisi tempat sampah tersebut. Dan ini hasilnya. Kita lakukan langkah tersebut sampai dengan label tersebut habis. Pemilahan sampah organik, non-organik maupun kertas dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Pasalnya, sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman serta bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Dengan adanya pemilahan sampah tersebut, maka akan berfungsi atau bermanfaat dalam mempermudah penjualan maupun pengelolaan sampah. Contohnya saja ada program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan juga Recycle. Saya Muhammad Kadafi. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Your face in the crowd. I never thought that I would see you tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips pressed against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was the bet that you felt the same.